Tuhan, kemurahan Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Kita mau siapkan hidup kita. Haleluya Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Kita mau buka hati kita. Kita mau buka pujian kita kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami datang Tuhan. Ini kami umat-umat-Mu Tuhan Yesus. Kami bawa hati kami Tuhan. Kami bawa hidup kami Yesus. Dan kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Roh Kudus Engkau tolong kami. Roh Kudus Engkau jamah kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Tidak ada kata-kata yang dapat kami bawa kepada Tuhan selain kami memuji dan menyembah-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu Yesus. Terima kasih untuk setiap pertolongan-Mu Tuhan. Bapa Engkau ajaib, Bapa Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Segala puji syukur bagi-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Suci Kau dan kuduskan kami Tuhan. Sucikan dan kudus hidup kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan pagi hari ini menghampiri hadirat-Mu. Kami bawa hidup kami Tuhan. Kami bawa hati kami Yesus. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau layak kami puji dan kami sembah Tuhan. Layaklah Tuhan kami tinggikan dan kami agungkan. Yesus Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu ya Allah yang baik. Tuhan Engkau terlalu baik dalam hidup kami Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Saya minta terima kasih Kristus pasal yang masuk dalam doa. Haleluya. Kami bersyukur kepada Tuhan.
Tuhan sudah bangunkan kami pagi-pagi. Tuhan sudah sertai perjalanan kami dari rumah menuju tempat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di sini. Kami percaya waktu kami memberi hidup kami untuk datang ke rumah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, kami siap memberi yang terbaik. Walaupun Tuhan Engkau tahu, sebagai manusia kami punya pergumulan, kami punya masalah, kami punya perjuangan hidup. Tapi hari ini jelas kemenangan kami hanya datang dari Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak hanya duduk diam, bernyanyi, mendengar firman Tuhan, lalu pulang percuma. Tapi kami percaya, dari awal sampai akhir ibadah kami ini, manakala kami menerima doa berkat, kami tahu kami pulang dengan membawa kemenangan yang luar biasa dari Tuhan. Kami tahu Engkau tidak akan pernah biarkan orang-orang yang cinta kepada Tuhan pulang dengan tangan hampa. Oleh sebab itu, Roh Kudus berdaulatlah, ambil alih pelayanan pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhirnya. Kuasa kegelapan yang mencoba mengintimidasi umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, apapun bentuk kuasa kegelapan itu kami tolak, kami akan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Walaupun mungkin kuasa kegelapan ada di depan pintu gerbang sana, tapi kami percaya kami pulang dengan kekuatan dan kemenangan yang dari Allah. Terima kasih Tuhan. Inilah kami, hamba-hambamu yang ambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Biar kiranya Engkau mengurapi, kami tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan dengan kemampuan kami. Kami tidak mau mencuri kebesaran Tuhan dengan kekuatan kami. Dalam segala keterbatasan, kami mau memberi yang terbaik dari yang terbaik yang kami miliki untuk kemuliaan kebesaran Tuhan. Setiap umat-umat Tuhan secara pribadi untuk memuliakan Tuhan, kami akan mengagungkan Tuhan dengan segenap kekuatan kami, segenap temping suara kami, segenap suara kami. Kami tahu Tuhan Yesus punya bagian yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Kami mau memulaikan, kami tabiskan ibadah kami pada saat hari ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang mau memuliakan Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita angkat pujian segala pujian. Haleluya Yesus. Hallelujah.
Haleluya. Aku cukup percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau berdosamu.
Amin. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan yang pertama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, mengucap syukur Tuhan dalam segala. Masih Tuhan memberikan kembali banyak puji-pujian, sorak-sorak penyembahan Tuhan yang kami percaya itu mengangkat hati Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Berkati Tuhan, semua yang memberikan yang terbaik. Berkati Tuhan setiap tangan yang memberi. Tuhan berikan yang berkati. Biar apa yang kami beri Tuhan adalah ketulusan dari hati kami. Dan biar apa yang kami beri Tuhan boleh menjadi berkat bagi pelayan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami siap Tuhan memberi mengucapkan syukur dan sukacita yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bicara yang mulia.
persembahan pujian dan tarian dulu buat Tuhan. Dan sebelum kita semua bangkit berdiri, haleluya Yesus, kita angkat pujian sampai akhir hidupku. Haleluya. Haleluya Yesus.
kuasa-Mu dalam hidup kami. Walaupun Tuhan mungkin saat ini kami ada dalam bayang-bayang maut, tetapi kami percaya Tuhan bahwa kuasa firman-Mu Tuhan sanggup untuk merubahkan hidup kami. Kuasa firman-Mu Tuhan sanggup menolong kami, menuntun hidup kami Tuhan, untuk kami tetap berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, jamah setiap hati kami Tuhan. Tilik hati kami Yesus. Oh, hati kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu siang hari ini. Tuhan, tolong kami. Jamah hati kami Tuhan. Urapi seluruh hidup kami, agar setiap firman-Mu yang ditaburkan pagi hari ini tidak berlalu sia-sia Tuhan, tetapi firman-Mu Tuhan boleh bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bawa firman-Mu Tuhan menjadi pedoman dalam hidup kami. Kami bawa firman-Mu Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang Tuhan sudah siapkan untuk menyampaikan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah Tuhan setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu, firman-Mu yang hidup, yang akan menopang anak-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kuasa iblis, kuasa kegelapan yang tidak senang, kami bersatu hati Tuhan dengan seluruh sidang jemaat-Mu. Kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa Tuhan saja yang berbicara pagi hari ini. Terpujilah Tuhan, hati kami siap mendengarkan firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Hidup Yesus. Hidup Yesus. Puji Tuhan. Kebaikan Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, Bapak Pendeta Jimmy Saera. Hamba Tuhan ini tergabung dalam pelayanan misi, di mana Tuhan berkati saya ada di dalam departemen misi dari Kokim Pusat. Hamba Tuhan ini tergabung dalam departemen misi dan dia melayani di Pasar Langoan, Sulawesi Selatan. Dan kami persilakan kami untuk menyampaikan tentang firman. Ya, bukan. Mereka baru pulang dari Bali mengikuti Mukernas Kopi. Saya tidak berangkat, saya utus mereka yang berangkat. Minggu lalu mereka mengikuti Raker Kopi di Bali. Ya, kami persilakan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan, segala kasih dan kemurahan Tuhan yang sungguh luar biasa yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan pribadi saya, hingga saya boleh ada di kota Jakarta. Saya percaya ini semua bukan terjadi oleh karena kuat ataupun gagah saya, ataupun kepintaran saya ketika saya mencari uang untuk beli tiket, saya datang ke Pulau Bali sampai ada di tempat ini. Tapi semua oleh karena mujizat Tuhan, keluar biasa Tuhan yang sungguh luar biasa yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan pribadi saya. Puji Tuhan. Tadi Bapak Gembala sudah memperkenalkan tadi. Puji Tuhan. Mengapa? Saya akan langsung kepada satu kebenaran firman Allah. Kita buka bersama-sama dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu di dalam Ibrani pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-7. Ibrani pasal yang ke-8 ayat yang ke-7. Untuk semua umat Tuhan menghormati firman Allah sambil kita berdiri dan kita akan membacakan bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Mungkin yang
matanya kurang terang, bisa kita lihat di layar LCD yang ada untuk membantu kita dalam kita akan membaca firman Tuhan ini. Ibrani pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-7 saya akan hitung 2, 3. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak berjajar, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Umat Tuhan dipersilakan dulu kembali. Satu hal yang perlu kita renungkan pada saat kesempatan pagi menjelang siang ini, mengapa satu kebenaran firman Allah, satu ungkapan ataupun suatu nubuatan yang perlu kita telusuri bersama-sama. Dan mengapa saya tidak melihat dari setiap latar belakang ataupun yang menulis akan kitab Ibrani ini, tapi dijelaskan di sini satu kebenaran Allah, firman yang boleh menjadi suatu perjanjian Allah yang pertama. Dan saya mau tekankan kepada seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada, mengapa ada perjanjian yang pertama? Mengapa perjanjian pertama itu dicatat? Mengapa ketika umat Allah, orang Israel, ketika mereka keluar dari tanah perbudakan, tanah Mesir, harus ada satu perjalanan yang begitu panjang untuk mereka ketika mereka menuju kepada suatu tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa setiap firman Allah yang ketika Allah boleh nyatakan melalui setiap nabi-nabinya sejak zaman perjanjian lama, sejak zaman hukum Taurat, sejak zaman kitab Taurat ditulis oleh Nabi Musa yang ada, mengapa hal demikian bisa terjadi? Mengapa sesuatu yang sebenarnya, yang ketika Allah berfirman bahwa ketika umat Allah akan keluar dan tanah Mesir, mereka melihat suatu hal ataupun sangat peristiwa secara logika manusia, secara alam berpikir mereka ketika mereka ingin menyeberang laut Kulkum atau laut Taberau, mereka melihat, wah, Musa dan Harun mungkin membawakan mati atau meninggal ketika mereka melalui akan laut Taberau. Dan satu hal yang perlu kita ketahui bersama-sama, perjanjian yang pertama ketika sesuatu diungkapkan dalam kehidupan umat Allah, orang Israel, karena segala sesuatu yang dinyatakan oleh Allah sendiri menyatakan supaya umat Allah, walaupun latar belakang, walaupun setiap keberadaan Israel itu mengalami atau yang namanya keras kepala, tegak tengkuk, tapi mengapa mereka dipilih ataupun dikhususkan oleh Allah untuk menjadi umat perjanjian yang telah ditetapkan, seperti yang ada di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Di situ dijelaskan 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, di mana di situ tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Maksudnya di sini adalah bangsa yang terpilih itu adalah umat Allah, umat Israel. Israel dari zaman purbakala, dari ketika zaman peralihan daripada sistem kerajaan-kerajaan yang ada pada waktu itu sampai di sistem monarki ataupun sistem pemerintahan bukan berdasarkan akan pemerintahan yang datangnya dari Allah, ataupun Allah yang memerintah secara langsung akan Israel itu untuk supaya mereka dengar-dengaran dan taat. Itulah di dalam Alkitab ini, di dalam zaman sejarah perjanjian lama itu bersifat teokrasi Allah. Artinya teokrasi bahwa sepenuhnya pemerintahan Allah, walaupun ada nabi, tapi Allah yang bersabda, Allah yang berfirman
untuk menyatakan mereka sebagai suatu umat pilihan Allah. Seperti yang kita ketahui di sini. Bangsa yang dipilih, imamat yang rajani, umat yang kudus. Tapi nyatanya apa? Keberadaan mereka sampai sekarang ini, atau zaman dari zaman Israel perjanjian lama, mereka masih tidak mempercayai akan adanya Mesias ataupun Yesus yang datang ke dalam dunia ini untuk membuka mata rohani mereka, agar supaya mereka menyadari bahwa segala sesuatu yang Allah boleh nyatakan itu sungguh luar biasa. Inilah sesuatu yang bisa kita ketahui bersama-sama. Dan di mana perjanjian yang pertama itu dicatat. Kita buka dalam satu kebenaran firman di dalam Keluaran pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-5. Di sini perjanjian pertama diadakan. Keluaran 19 ayat yang ke-5, saya akan baca. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Inilah perjanjian yang pertama diadakan ketika Tuhan menampakkan diri kepada Musa untuk mengeluarkan suatu perintah Allah ke-10 firman yang harus diketahui oleh seluruh umat Tuhan pada saat itu. Dan ketika kita boleh melihat di dalam yang sudah kita bacakan tadi, di dalam suatu perjanjian ini, kata perjanjian berarti, saya mau jelaskan sedikit. Perjanjian berarti suatu permufakatan atau musyawarah yang disepakati oleh kita kepada suatu instansi yang boleh memberikan satu kita kepercayaan supaya kita mengucap janji supaya kita tetap taat dan setia. Kita bisa lihat contoh kan, kalau di dunia sekuler ataupun di dalam setiap keberadaan itu pengangkatan suatu pekerjaan ataupun pengangkatan di dalam suatu instansi, apakah dia sebagai seorang guru ataukah dia sebagai seorang yang dikatakan manajer naik ke general manager, itu akan diambil sumpah, itu akan diambil suatu komitmen. Jadi ketika perjanjian itu dibuat, maka sesungguhnya perjanjian itu, apakah itu perjanjian secara lisan seperti yang kita lihat di dalam firman Tuhan ini, Allah berfirman mengucapkan kepada Musa, dan Musa itu pegang janji itu, dan Musa sampaikan kepada umat Allah, yaitu orang Israel. Tetapi nyatanya apa? Mereka melanggar. Itulah sebabnya ketika di dalam Ibrani pasal yang ke-8 ini, perjanjian yang pertama itu bercacat. Sekiranya perjanjian pertama itu tidak akan bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Kekristenan umat Tuhan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Maksud dan tujuan apakah ketika suatu perjanjian itu dibuat? Perjanjian yang lama diadakan dan digenapi di perjanjian baru. Perjanjian sesuatu dasar acuan bagi setiap kekristenan. Bagi saya sebagai umat Tuhan, ketika saya dilantik menjadi seorang pendeta, maka ada satu ikrar, ada satu pernyataan langsung, bukan hanya pertanggungjawaban secara moral kepada manusia di hadapan manusia secara kasat mata kita lihat, tetapi bertanggung jawab secara moral ataupun etika ketika kita mengucapkan suatu janji kesetiaan untuk kita melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan kehendaki untuk supaya kehidupan kita, supaya kehidupan saya pribadi untuk
menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan boleh beri dalam kehidupan saya pribadi atau dalam kehidupan kita sebagai umat yang memiliki keyakinan yang kokoh akan kebenaran firman Tuhan yang ada. Umat Tuhan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan pada saat siang hari ini. Inilah sesuatu yang menjadi satu dasar acuan dalam kehidupan kita. Coba kita maju lagi di dalam ayat yang ke-8 di dalam Ibrani ini. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Israel dan Yehuda. Israel kerajaannya yang ada di Israel bagian utara ataupun ibu kotanya Samaria yang ke-10 suku. Dan Israel yang bagian selatan itu kerajaan Yehuda dan Benyamin. Inilah kedua kerajaan yang dinyatakan untuk menyatakan sesuatu yang menjadi dasar satu pijakan supaya kedua kerajaan ini tidak lagi melihat akan kekurangan, melihat akan setiap kesuksesan ataupun bagaimana kerajaan itu berdiri ke-10 suku ini dan kedua suku ini, suku Benyamin dan suku Yehuda, tapi melihat bagaimana sesuatu pernyataan Allah secara langsung untuk supaya mereka adakan sesuatu yang namanya suatu perjanjian. Ketika Israel dalam taman pembuangan, ketika Israel dalam taman belum memiliki seorang raja, mereka dipimpin oleh Musa dan diketuai oleh ke-72 tua yang Musa dapat boleh berikan akan satu mandat ilahi ataupun suatu tongkat yang bisa Musa sampaikan kepada ke-72 tua untuk supaya mereka melakukan sesuatu hal untuk supaya ke-10 suku ini, mulai dari suku Sakar, Zebulon, Naftali, dan yang ada Zebulon dan ke beberapa suku yang lain, untuk supaya mereka memimpin agar supaya mereka taat. Tetapi nyatanya apa? Mereka tidak taat. Mereka melanggar suatu perjanjian yang pertama ini ketika Musa kembali dari Gunung Sinai, ketika dia melihat orang Israel karena sudah lama Musa tidak turun-turun, sehingga akhirnya mereka membuat apa? Anak lembu emas. Mereka membuat satu berhala sehingga mereka mengalami kematian yang luar biasa. Sehingga apa yang sebenarnya Musa dapatkan di atas Gunung Sinai, yang hukum-hukumnya ditulis oleh jari Allah, tetapi ketika Musa melihat orang Israel secara jasmani, tentunya dia melemparkan batu itu, hingga batu yang ditulis oleh jari-jari Allah itu terpecah, sehingga banyak sekali orang yang meninggal pada waktu itu. Itu Israel secara jasmani, secara pemerintahan. Kalau saya mau hubungkan dalam suatu Israel dalam suatu perjanjian yang baru yang kita boleh lihat saat ini, Israel yang boleh kita petik bahwa kita sebenarnya kita tidak masuk dalam kelompok itu. Kita tidak masuk dalam kelompok 144.000 di dalam kitab Wahyu itu dicatat. Tapi mengapa Allah mengambil akan satu bagian yang terindah agar supaya kita masuk dalam pilihan Allah itu, kita masuk dalam suatu keistimewaan yang Allah boleh nyatakan supaya kita benar-benar menyadari bahwa kehidupan kita ini bukan kita melihat suatu peristiwa ataupun kita melihat bagaimana hal-hal yang terjadi zaman perjanjian lama, zaman
di dalam zaman ketika nabi-nabi dapat boleh bersabda untuk menyampaikan suatu kebenaran, tapi mereka hanya mendengar tapi tidak memahami. Mereka hanya mendengar tapi hanya masuk ke telinga kanan, keluar ke telinga kiri. Artinya tidak tersimpan dalam hati mereka dan tidak menjadi suatu dasar bagi mereka dalam hati pikiran mereka, agar supaya firman yang hanya ditulis itu bukan hanya sekedar dibaca, tapi firman yang boleh menjadi suatu perkataan dan menjadi satu rema ataupun firman yang menjadi satu dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh taat dan patuh. Tetapi nyatanya apa? Tidak sama sekali. Dan ketika Yesus datang untuk supaya dia menggenapi perjanjian yang lama itu, bahwasanya perjanjian yang lama itu ada hubungannya di dalam perjanjian yang baru. Artinya setiap nubuatan-nubuatan yang dicatat dalam perjanjian lama itu, semuanya itu digenapi di dalam perjanjian baru itu. Dan ketika Yesus dapat boleh menjelaskan arti dari kedatangannya yang pertama kali ketika dia datang ke dalam dunia ini, dia menjelma menjadi seorang manusia seperti kita, manusia yang 100%, tapi dia memiliki akal pikiran yang dikuasai bukan atas kehendak daripada zaman nabi-nabi, tapi dari zaman firman Allah itu dia harus genap. Itulah sebabnya ada perjanjian yang kedua. Dan apa perjanjian yang kedua itu, saudara? Apa perjanjian yang akan membuat kita masuk dalam kelompok bangsa yang terpilih, bangsa Israel, bangsa secara lahiriah, bukan bangsa bicara tentang pemerintahan yang ada di Israel sana, yang ada di Israel walaupun mereka sudah merdeka pada tahun 1948 yang ada, tetapi nyatanya sampai saat ini, walaupun mereka dikejar-kejar oleh bangsa-bangsa Liga-Liga Arab pada waktu itu, tetapi nyatanya apa? Walaupun mereka keras kepala, tetapi mereka selalu dibela oleh Tuhan, selalu dilindungi oleh Tuhan, karena ini umat Allah. Jangan berani korek pada mereka, jangan berani sentuh, jangan berani untuk berbuat hal-hal yang Tuhan tidak inginkan. Bangsa secara jasmani, bangsa secara demokrasi, secara pemerintahan, untuk supaya bangsa-bangsa lain itu tentu, ataupun bangsa-bangsa lain buat akan satu peperangan secara fisik yang ada, untuk supaya Israel itu dihapuskan daripada dunia. Itu kenyataan keadaan yang ada ketika zaman sekarang ini. Dan ketika juga zaman di dalam zaman Alkitab itu juga diadakan. Inilah kedua kerajaan itu. Kerajaan Israel di bagian utara, ibu kotanya Samaria, dan kerajaan Israel di bagian selatan, itu ibu kotanya Yehuda, Yerusalem yang ada. Kita masuk dalam kelompok yang mana? Kita mau mengikuti perjanjian yang mana? Apakah kita masih terpaku pada zaman Taurat? Tidak seperti itu. Kita harus masuk dalam suatu perjanjian yang baru, perjanjian yang ketika Allah boleh nyatakan dalam kehidupan kita, yaitu perjanjian untuk memberi kita suatu pengertian yang jelas, yaitu ketika Tuhan Yesus, ketika sebelum malam dia diserahkan, dia mengadakan perjamuan malam. Dan ketika dia mengadakan suatu ikatan, suatu janji kepada murid-muridnya pada waktu itu, hal yang dia nyatakan yaitu di dalam Matius pasal yang ke-26 ayatnya yang ke-28. Inilah perjanjian yang kedua. Sebab inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Inilah satu perjanjian yang kedua.
Israel membawa persembahan masuk ke dalam kemah tabernakel, di dalam halaman, di dalam ruang Maha Kudus, dan di ruang Maha Kudus itu hanya bisa imam besar Harun bisa masuk, tidak orang sembarang ataupun tidak umat Allah yang masuk dalam kemah sembahyang ataupun dalam tabernakelnya Musa pada waktu itu. Itulah perjanjian yang pertama. Kalau orang mungkin hidup dalam taman Taurat, ketika mereka tidak ada satu korban yang dinaikkan kepada Allah untuk pengampunan dosa, maka mereka akan mati. Tapi kita hidup di zaman ini, di zaman anugerah, bahwa anugerah Allah yang besar, yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kita, itu sungguh luar biasa. Sebab kamu diselamatkan bukan karena hasil usahamu, tapi oleh karena anugerah Allah. Itulah perjanjian. Perjanjian yang kedua, Allah dapat boleh menyatakan dirinya sebagai anak manusia. Dia boleh datang di dalam dunia ini sebagai seorang anak manusia. Di dalam Matius ini dia digambarkan sebagai seorang raja. Matius digambarkan di dalam sebagai seorang hamba. Lukas digambarkan sebagai seorang anak manusia. Dan yang di dalam kitab Yohanes, Yesus Allah itu, Yesus digambarkan sebagai seorang anak Allah yang maha. Dan inilah ketika Yesus dapat boleh menyatakan dirinya, suatu perjanjian yang baru. Inilah perjanjian yang baru, yaitu ketika kehidupan umat Tuhan menyadari benar panggilan yang sesungguhnya tentang siapa diri kita di hadapan Tuhan, tentang siapa diri kita ketika kita melakukan segala sesuatunya, ketika kita sudah dikategorikan sebagai seorang anak Tuhan, maka kita harus menaati perjanjian baru ini, menaati suatu perintah yang bukan hanya ditulis hanya sebagai suatu tulisan saja, retorika, tapi benar-benar menyatu dalam kehidupan kita sebagai umat yang dikasihi, umat yang benar-benar memahami benar setiap panggilan Allah, suatu tugas dan tanggung jawab yang Tuhan boleh beri dalam kehidupan kita sebagai seorang anak-anak Tuhan. Apa gunanya kita hidup di dalam dunia ini? Apa gunanya kita tahu segala situasi, kondisi yang terjadi saat ini? Kalau kami yang ada di Manado ataupun dalam kehidupan pelayanan saya, memang ketika Tuhan sudah berikan suatu kemampuan, maka itu harus kami sampaikan. Karena bukan hanya ketika kami melayani di jemaat, seringkali kami harus turun ke jalan-jalan untuk mengadakan ibadah, mengadakan KKR jalanan, untuk supaya setiap apa yang dapat boleh kami sampaikan itu bukan hanya kepada seluruh umat-umat Tuhan yang ada, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Gembala yang ada di tempat ini. Turun kepada mereka, berdoa bagi mereka. Tapi saya percaya setiap kita memiliki kerinduan yang sama, memiliki pemahaman yang sama ketika kita mengenal setiap perjanjian baru, setiap darah anak domba Allah yang akan dicurahkan untuk mengampuni setiap dosa kita. Bukan hanya sekedar ketika zaman perjanjian lama harus ada darah anak domba yang dipersembahkan agar supaya umatnya itu bebas dari dosa. Ada pemisahan. Tapi ketika Yesus datang, ketika Yesus boleh datang ke dalam dunia ini, ketika Yesus mati, tabir baik Allah terbelah dua. Jadi sudah tidak ada pembatas lagi kita antara kita untuk menghadap diri kita kepada Tuhan. Tidak lagi untuk datang kepada pendeta mendoakan kita supaya kita lepas dari setiap pergumulan. Tapi kehidupan kita ini, iman yang dilandasi oleh karena firman yang berkuasa, yang akan memulihkan kehidupan kita sekalian umat Tuhan. Inilah sesuatu hal yang perlu kita bawa. Masalah apa yang boleh senantiasa terjadi dalam kehidupan kita sekalian ada. Karena inilah sesungguhnya arti dari panggilan dalam setiap tugas kita, baik kami sebagai hamba Tuhan
memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk supaya ketika kami sampaikan, apakah hidup kami ini sudah melakukan yang seperti apa yang kami sampaikan atau tidak. Itulah sebabnya harus ada komunikasi dengan Tuhan. Artinya perjanjian yang pertama yang diadakan itu bercacat ketika dilanggar, dan ketika perjanjian yang kedua ini, ketika Yesus tidak boleh mengadakan akan penetapan perjamuan malam pada waktu itu, untuk supaya peringatan akan Allah akan ada, supaya kita ingat terus, bukan peringatan akan kelahirannya, tidak. Itu suatu perayaan, tetapi sesuatu yang bisa kita mendasari, yaitu kehidupan kita ketika kita menyadari di dalam kehidupan kita di momen pasca yang akan kita hadapi pada bulan April. Itu semua dasar pijakan bagi kita untuk supaya kita mengintrospeksi diri kita. Siapa diri kita ini dalam firman Allah? Siapa diri kita ini ketika kita dianggap Tuhan berharga mulia di mata pemandangannya? Hidup kita ini selalu harus ada suatu tanda ucapan syukur, tanda pengakuan apabila hidup kita ini sesuatu yang namanya berharga, mulia di hadapan Tuhan. Oleh karena perjanjian baru yang telah Allah nyatakan dalam kehidupan kita itu sungguh luar biasa. Itulah sebabnya mari kepada umat Tuhan yang ada, kita renungkan setiap apa yang menjadi suatu rahasia firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Siapa diri kita ini dalam firman Tuhan? Siapa diri kita ini ketika kita menganggap diri kita sebagai seorang anak Tuhan? Anak Tuhan yang memiliki akan suatu ikatan yang khusus antara kita dengan Tuhan. Kita tidak mungkin lepaskan, karena kita telah diperbaharui, bukan dengan perak atau emas, tapi dengan darah anak domba Allah yang menyucikan dan menguduskan kehidupan kita sekalian. Haleluya, haleluya. Saya mengundang singers yang ada, pemain musik yang ada, menyanyikan satu pujian. Haleluya, haleluya. Bukan dengan barang fana kau menghayat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi, segala kasih dan kemurahan dalam kehidupan kami Bapa. Hanya oleh karena perkenanan-Mu kami dibaharui, kami memiliki satu perjanjian yang baru. Haleluya Yesus. Terpujilah bagi nama-Mu Bapa. Dan
perjanjian yang pertama, orang Israel gagal karena mereka membangkang atas firman Allah. Darah yang ditumpahkan pada perjanjian yang pertama adalah darah kambing, domba, lembu. Tetapi perjanjian yang kedua, di mana saudara dan saya adalah orang-orang Israel, kita bukan ditebus dengan darah binatang, tapi kita ditebus oleh darah Yesus. Itu sebabnya kita bersyukur setiap ada kesempatan untuk kita melakukan perjamuan itu, kita menghargai, dan ini sudah terbukti dalam 3 tahun Tuhan sudah lindungi kita, bukan dengan darah binatang, bukan dengan vaksin, bukan dengan obat-obatan, tapi dengan darah Yesus. Dia sudah memberikan kita kesehatan, penjagaan, dan perlindungan. Dan saat ini kita akan masuk lagi dalam perjamuan Tuhan. Mengingat ini adalah perjanjian yang kedua yang kita harus melakukan terus sampai kapan kita tinggalkan dunia ini. Karena perjanjian yang diperaikan oleh darah Yesus adalah perjanjian yang kekal, bukan perjanjian sementara. Saudara-saudara kita dari Kedah Nebayon masih menggunakan perjanjian yang pertama. Mata rohani mereka belum dibuka, tapi saudara dan saya, Tuhan sudah bukakan siapakah perjanjian kedua, di mana darahnya dapat menyucikan dosa, darahnya dapat mengampuni dosa, dan darahnya bisa setiap saat kita minta. Darah Yesus, tolong saya. Zaman perjanjian yang pertama hanya ada waktu-waktu tertentu di mana ketika darah binatang itu dikorbankan, maka ada pertolongan di sana. Tetapi saat ini kita hidup di dalam zaman anugerah. Setiap saat kita berteriak, darah Yesus, tolong saya. Dosa yang mencoba mengikat hati pikiran saya, lepaskan dalam nama Yesus. Darah Yesus itu menyucikan kita. Kita bersyukur, kita adalah orang-orang yang hebat, lebih daripada perjanjian pertama yang diberikan kepada orang Israel. Setiap perjamuan Tuhan, biarlah kita akui bahwa ini adalah sesuatu pemberian Tuhan yang mahal bagi kita. Kita bukan ditebus dengan emas dan perak, bukan dengan darah binatang, tapi kita ditebus dengan darah Yesus Kristus sendiri yang sudah menumpahkan darahnya di Golgota, sehingga ketika kita memanggil namanya, berseru kepadanya dalam keadaan apapun, kita akan merasakan pertolongan, pembelaan daripada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan terus lagu ini, kita akan masuk dalam doa untuk firman Tuhan yang kita sudah dengar. Bukan dengan barang. Saudara mahal, saudara indah, saudara orang yang terhormat, karena kita bukan diukur dengan darah hewan. Darah Yesus, darah yang ditakuti oleh setan. Darah binatang tidak ditakuti oleh setan, tapi darah Yesus yang ada di depan kita ini ditakuti oleh iblis, ditakuti oleh COVID-19, ditakuti oleh segala macam penyakit. Dan saudara yang datang mungkin ada masalah, ada pergumulan karena dosa, darah Yesus akan mengampuni, darah Yesus akan menyuci. Ketika kita datang, Tuhan ampuni dosa, Tuhan ampuni saya, pikiran saya, kata-kata saya, kelakuan saya, berbuat salah kepada Tuhan, berbuat salah kepada sesama. Ketika kita datang minta ampun, maka saat itu Tuhan akan mengampuni. Sebelum kita menerima perjamuan Tuhan, kita renungkan kebaikan Tuhan, kita renungkan anugerah Tuhan yang sudah dikerjakan bagi kita di Golgota. Dia membayar kita bukan emas,
Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kalau ada pikiran, kata-kata, kelakuan kami, tindakan kami, perbuatan kami yang berdosa, yang menyakiti hati Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami tidak perlu darah binatang untuk disembelih untuk meminta ampun. Tapi saat ini kami percaya darah Yesus yang sementara kami akan terima melalui perjamuan Tuhan akan melepaskan kami daripada ikatan dosa. Kami tidak tahu ikatan dosa apa yang sedang ada dalam setiap pribadi umat Tuhan. Kami tidak tahu setan apa yang menguasai hati pikiran kami, sehingga mungkin kami tidak berdaya untuk menghadapi tantangan hidup ini. Tuhan tolong kuatkan kami untuk melepaskan diri daripada ikatan dosa itu, supaya kami bebas. Kami menjadi pemenang dengan apa yang Tuhan janjikan kami boleh dapatkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami hidup dalam perjanjian yang luar biasa, perjanjian kekal yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Dan saat ini kami akan menerima perjamuan ini. Dan kami yakin ketika kami akan menerima perjamuan ini, kami akan dikuatkan, kami akan dihiburkan, kami akan diberikan semangat untuk melawan semudaya iblis, daging, hawa nafsu, pikiran-pikiran jahat, untuk kami tidak terintimidasi dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami yakin ketika kami dapat menerima perjamuan sebentar, darah Yesus akan menyucikan hati, pikiran, dan segala macam kelakuan kami yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan kami bebas. Kami akan mendapatkan pertolongan. Kami akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kami, yaitu kemenangan, kemenangan, dan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Berkati firman-Mu yang Dia sampaikan. Berkati hamba-Mu, berkati pelayanannya. Berkati Tuhan kesehatannya, berikan dia hikmat, urapan baru Roh Kudus dalam memberitakan kebenaran firman Allah di mana dia berada. Ini doa dan permohonan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampunilah salah dan dosa kami Tuhan. Dan kami yakin keselamatan kekal yang ada dalam hidup kami, kami akan jaga, kami akan pelihara. Melalui perjamuan Tuhan, kami kembali akan dikuatkan dalam menjalani hidup sepanjang minggu yang akan berjalan nanti. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Masuk dalam perjamuan Tuhan. Tuhan Yesus sangat senang ketika kita menerima perjamuan ini. Kita mengingat kematiannya dan dia merasa bahwa dia berharga. Dia mempunyai sesuatu nilai dalam hidup saudara dan saya. Kita akan menyimak satu ujian. Mengundang saya kita ke depan yang akan melayani perjamuan pada jemaat. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kembali kami menghadapi perjamuan Tuhan. Tubuh dan darah Kristus yang sudah dihancurkan di Golgota mengingatkan kami bahwa kami ini sebenarnya tidak layak, tidak pantas, tidak bisa untuk menerima kerajaan Allah. Kalau kami hanya diukur dengan darah binatang, apalagi kami orang kafir, orang yang tidak punya harta, tidak punya kekayaan rohani, tidak punya apa-apa. Tujuan kami adalah neraka. Tetapi karena kasih karunia dari Tuhan, harta yang terbesar yang kami miliki bukan emas dan perak, tapi harta yang terbesar kami miliki saat ini adalah Yesus Kristus, adalah Roh Kudus yang diberikan oleh Bapa di sorga. Kami berterima kasih teman-temanku datang menghargai perjamuan Tuhan. Mereka datang untuk menerima perjamuan Tuhan, untuk mengakui yang mati di Golgota adalah Yesus, adalah Yesus untuk menembus dosa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat teman-temanku yang akan menerima perjamuan Tuhan. Dan kami yakin
berikan kekuatan yang baru. Kami akan berikan kemenangan. Pergumulan yang kami hadapi di sini berkami. Tapi kami yakin ketika kami menerima tubuh dan darah Kristus, maka ada kekuatan baru yang kami miliki dalam hidup ini, yang tidak dimiliki oleh dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat yang baru yang kami akan terima. Roti adalah tubuh Kristus yang kami akan terima saat ini. Terima kasih Bapak. Hanya roti dan darah menjadi tubuh dan darah Kristus yang kami akan terima saat ini dengan segala ucapan syukur. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Dalam nama Yesus kami mempelayan Tuhan.
yakin jika kita terima perjamuan ini, ada kekuatan baru yang kita akan terima, yang lemah dikuatkan, yang hitam dipertetapkan, yang dalam keadaan sakit sudah akan melihat mujizat Tuhan. Semua sudah, ya kita berdiri semua. Saudara angkat roti dengan tangan saudara. Kita akan masuk dalam perjamuan. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sangat baik. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bapa sorga, di tangan kami bukan roti biasa, tetapi ini adalah tubuh Kristus, dan kami sangat yakin persoalan, masalah, sakit penyakit, pergumulan hidup, tantangan yang kami sedang hadapi pada hari-hari ini, ketika kami makan perjamuan Tuhan, maka kami akan beroleh kekuatan untuk menang dalam pergumulan itu. Kami akan sukses. Kami akan melihat mujizat Allah akan terjadi karena Engkau akan berperang nanti kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan terima tubuh Kristus ini dengan segala ucapan syukur dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita makan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau baik, Engkau sangat baik. Saudara angkat tawan dengan tangan kanan. Haleluya. Demikian juga ia mengambil tawan. Sudah makan, ia lalu berkata, tawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Terima kasih Tuhan. Tangan kami adalah darah Kristus, bukan darah hewan, bukan darah yang ditumpahkan dalam perjanjian yang pertama, tapi perjanjian kedua adalah darah Yesus sendiri yang ditumpahkan di Golgota. Dan saat ini kami akan terima darah Kristus yang lemah akan dibakar, yang bimbang akan dipertetapkan hati kita, yang dalam keadaan sakit akan disembuhkan, yang ada pergumulan pasti ada jalan keluar. Dia akan terima darah Kristus saat ini dengan segala ucapan syukur dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita bersama. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya pagi hari ini kami mendapat kekuatan. Kami mendapatkan semangat
baru, kami mendapatkan kesehatan baik tubuh jiwa roh kami mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan, sehingga kami akan melangkah dengan kekuatan yang penuh menghadapi tantangan pada hari-hari yang akan datang. Ini doa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sudah terima perjamuan Tuhan saat ini dengan segala ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua jemaat berkata Tuhan Yesus baik. Semua Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yesus baik. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Tuhan memberkati kita semua. Nyanyi satu pujian, saya kembalikan kepada pembawa acara. siang hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau serahkan segala hidup kita kepada Tuhan. Biar Tuhan pimpin hidup kita. Haleluya Yesus.
kasih Tuhan, nama yang beri menang, nama yang punya kuasa, nama yang ajaib, nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus yang kami agungkan dan kami muliakan saat ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah beribadah, kami sudah mendengar firman Allah, kami sudah menerima perjamuan Tuhan. Umat-Mu akan pulang dengan damai sukacita yang Tuhan kerjakan dalam hidup ini. Korban persembahan umat-umat-Mu yang telah mereka berikan, baik korban khusus ataukah milik Tuhan yang mereka kembalikan, atau ekstra kolekta yang mereka bawa, Tuhan lihat semua pemberian umat-umat-Mu, dan Engkau akan memberkati mereka dengan limpah. Karena Engkau tidak pernah berdusta. Ketika kami memberi apa saja, Alkitab katakan secangkir air putih diberikan kepada seorang hamba daripada-Mu. Upah pemberian itu besar di sorga, apalagi lebih dari itu. Dan kami yakin Tuhan membuktikan sampai saat ini jemaat Immanuel diberkati oleh Tuhan. Kesehatan mereka, keamanan mereka, pekerjaan mereka, perdagangan mereka, bisnis mereka, apa saja yang mereka kerjakan sesuai dengan firman Allah diberkati oleh Tuhan. Dan kami yakin berkat itu bukan sampai hari ini saja, tapi berkat itu akan bergerak terus, berjalan terus, akan berkembang terus untuk hari-hari yang akan datang. Karena kami percaya kasih Tuhan menyertai sidang jemaat. Terima kasih Tuhan. Inilah doa, inilah permohonan kami. Ampuni masalah dan dosa kami. Mungkin ada yang tidak hadir karena sakit Tuhan di rumah. Kami tidak tahu di mana, di rumah atau di rumah sakit atau di mana saja mereka berada. Kasihani mereka Tuhan dan tolong mereka, sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dari tempat ini kami berdoa untuk para pasien yang sedang berada di rumah sakit Firdaus. Mereka juga sedang mendengar firman dan puji-pujian yang kami sudah naikkan. Tuhan berkati mereka dengan kesehatan, sembuhkan mereka dari sakit penyakit yang mereka alami dalam nama Yesus. Karena kami percaya Tuhan Yesus mengasihi mereka juga. Ini doa, ini permohonan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa Surga. Saat ini kekasih-kekasihku, pulanglah dengan damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Bapa yang ada dalam surga, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.